Selamat datang di channel Ronald Pro. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu tentang dasar-dasar Adobe Photoshop. Kali ini di part 6. Di part 5 kemarin saya sudah menjelaskan sampai pen tool gitu. Dan di part 6 ini saya akan membahas tentang horizontal type tool, lalu path selection tool, shape tool yaitu rectangle tool, dan juga ada hand tool, dan yang terakhir zoom in dan zoom out. Oke, sebelum ke tutorialnya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, share, and comment supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama ada horizontal type tool. Tool ini berfungsi untuk membuat teks ke samping. Tuh. Misalkan kita klik di sini, lalu kita misalkan ingin mengetik A, B, C, D. Nah, gitu. Dan untuk yang di atas settingannya ini untuk mengganti fontnya, misalkan font apa gitu, atau Montserrat gitu. Kita select dulu, kita ganti font Bubble Sum atau juga Lobster juga bisa, ini untuk mengganti font-fontnya. Dan di sampingnya ini ada keluarganya yaitu dari ketebalan tingkat ketipisan sampai ketebalannya. Thin itu tipis sampai dengan black italic gitu. Dan di sampingnya lagi untuk ukurannya, misalkan ukurannya kecil segini gitu. Dan untuk yang di sini ada elegant di tengah, di samping kanan, di samping kiri, atau yang tengah gitu. Dan ini untuk mengganti warna gitu. Misalkan kita ingin mengganti warna merah, hitam gitu, warna biru, atau juga warna kuning gitu juga bisa gitu. Dan di sampingnya ini adalah efek stylenya gitu. Misalkan ingin arch gitu, klik arch tuh. Dan ada vertikal dan horizontal, tinggal kita pilih gitu ya. Dan di sini ada blendnya, kita tinggal atur-atur. Ada horizontal distortion dan vertical distortion. Silahkan kalian coba-coba saja. Lalu kita klik OK gitu. Nah, sekilas untuk settingan dari horizontal type tool. Dan di bawahnya yaitu ada tool vertical type tool. Kalau tadi ke samping, kalau vertikal itu ke atas ke bawah. Kita misalkan klik ingin mengetik baca gitu. Nah, nanti akan seperti ini gitu. Kita perkecil dulu. Nah, tuh ya. Jadi ingin membuat teks ke atas ke bawah dengan menggunakan vertical type tool. Dan untuk selanjutnya yaitu di bawahnya ada vertical type mask tool. Di sini vertical ada kata-kata mask. Jadi untuk membuat seleksi pada teks yang ditulis, misalkan klik, misalkan ini ya, kucing. Nah, nanti akan yang keseleksi di sininya saja, di sininya enggak keseleksi. Klik OK. Nah, nanti yang diseleksi di sini. Untuk mengaktifkan seleksinya kita ke bawah, di sini kita pilih yang ini, boom. Nah, nanti akan timbul teks saja yang di sini nih. Misalkan ini kan nggak kelihatan, kita bikin background dulu, kita menggunakan solid color warna biru, lalu yang ini taruh di bawah. Nah, nanti akan jadi seperti ini gitu. Dan untuk selanjutnya horizontal type tool, type mask tool itu ke samping gitu. Misalkan baca gitu. Nah, nanti klik yang di sini, boom. Nah, nanti yang akan seleksi di teksnya saja. Untuk mengaktifkannya seperti biasa kita pilih add layer mask, boom. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu path selection tool. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya. Untuk path selection tool yaitu untuk memilih
seleksi gitu ya, dan misalkan kita pilih yang ini lalu dipindah-pindah, dan juga misalkan kita milih direct path selection tool, maka akan muncul pola garis-garis di pinggir-pinggirnya gitu. Misalkan yang ini klik, nah nanti akan muncul itu. Dan yang di bawahnya ada direct selection tool, fungsinya untuk mengganti bentuk-bentuknya gitu. Misalkan yang ini bentuknya dirubah tuh, bisa menggunakan direct selection tool. Misalkan yang ini dirubah tuh ya, itu fungsi dari direct selection tool, yaitu bisa merubah suatu bentuk gitu ya. Dan untuk selanjutnya di bawahnya ada rectangle tool, berfungsi untuk membuat bentuk rectangle, yaitu persegi gitu. Klik misalkan, nah di sini juga settingannya ada fill, ini untuk warna di dalamnya, kita misalkan ganti warna kuning gitu ya. Ini untuk memilih milih warnanya gitu. Di sini warna biru yang ini, nah gitu, nanti akan seperti ini. Di sampingnya lagi ada yang namanya itu stroke, yaitu untuk membuat garis di pinggirnya. Misalkan kita aktifkan, klik, nah nanti akan seperti ini. Nah di sini klik misalkan warna biru atau warna apa, ini sama untuk memilih warnanya gitu. Klik OK. Dan di sampingnya ini untuk ukuran stroke-nya gitu. Tuh stroke gitu. Dan untuk di sampingnya lagi ada garis, ingin putus-putus atau titik-titik gitu ya. Dan di sini ada new layer, combine shape gitu ya. Nanti saya akan bikin tutorialnya sendiri, yang ini akan bahas gitu ya, lumayan lama gitu ya. Nah itu sekilas tentang fungsi dari rectangle tool untuk membuat bentuk persegi. Dan di bawahnya untuk membuat bentuk persegi tapi di sampingnya itu tumpul gitu, enggak lancip kayak gini nih ya. Oke, dan selanjutnya ada ellipse tool untuk membuat bentuk bulat gitu tuh ya. Untuk membuat bulat kita ganti warna kuning misalkan, boom, outline-nya kita hilangkan gitu. Dan di bawahnya ada yang namanya polygon tool untuk membuat bentuk persegi 5 bisa, persegi 3 juga, segitiga juga bisa gitu. Klik misalkan, nah di sini bentuk-bentuknya, siku-sikunya tuh misalkan 3, nah nanti akan seperti ini. Untuk settingannya juga sama di atas, dan di bawahnya line untuk membuat garis itu, untuk membuat garis ya. Dan di bawahnya lagi ada custom shape tool. Custom shape tool itu untuk membuat shape gitu, banyak. Kita di sini nanti ada pilihannya, misalkan bentuk arah, klik bentuk arah gitu. Tuh bentuk arah ya. Di sini juga banyak, dan juga ada brush-brushnya. Silakan kalian tinggal download saja, klik brush bentuk apa gitu, nanti masukkan ke sini, lalu kita pilih yang namanya tuh load save gitu. Dan oke, selanjutnya hand tool, yaitu untuk memindahkan gambar gitu, sama seperti move tool gitu ya. Dan untuk yang di bawahnya ada rotate view tool, yaitu fungsinya untuk merotate itu, membolak-balikan gambar gitu. Dan yang terakhir ada yang nama tuh zoom in dan zoom out, untuk memperbesar dan juga memperkecil. Oke, sekian saja tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. See you next time.